Kaca Sejarah. Sejarah Majapahit, sebuah kerajaan adidaya yang pernah mendominasi Nusantara, menyimpan teka-teki yang tak kunjung usai, terutama mengenai masa-masa akhirnya. Narasi yang disajikan oleh berbagai sumber, khususnya Serat Prarator dan Babat Tanah Jawi, sering bertabrakan dengan data yang termuat dalam prasasti-prasasti. Perbedaan ini memunculkan dugaan kuat adanya konspirasi penulisan yang didorong oleh agenda politik tertentu, terutama dari penguasa Mataram, untuk membentuk legitimasi dan menihilkan jejak-jejak sejarah yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Mari kita bedah 5 fakta menarik yang menguak tabir misteri ini. Fakta 1. Sengkalan tahun tamat, kosong tanpa mahkota atau kehancuran bumi. Perbedaan narasi penanda kronologis runtuhnya Majapahit disajikan dengan variasi yang mengindikasikan adanya perbedaan interpretasi atau bahkan agenda tersembunyi. Babat Tanah Jawi mempopulerkan sengkalan Sirno Ilang Kertaning Bumi yang diinterpretasikan sebagai tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi, sekaligus diartikan secara puitis sebagai lenyaplah kebaikan bumi, sebuah metafora kuat untuk menggambarkan kehancuran Majapahit secara total. Di sisi lain, Serat Praraton meskipun mencatat tahun yang sama, 1400 Saka, menggunakan sengkalan yang berbeda, Sunyo Nora Yuganing Won, yang berarti kosong, tak ada orang atau putra mahkota. Perbedaan redaksi ini sangat signifikan. Sengkalan dalam Babat Tanah Jawi lebih berfokus pada kehancuran Majapahit secara keseluruhan, menciptakan citra sebuah era yang telah sepenuhnya berakhir. Sementara itu, sengkalan dalam Praraton lebih menyoroti mungkin bukan keruntuhan total, melainkan krisis suksesi yang mengakhiri dinasti tertentu. Dugaan adanya konspirasi dalam penulisan Praraton untuk mendukung pernyataan Babat Tanah Jawi yang disponsori Mataram ini menjadi sangat kuat. Jika Mataram ingin menegaskan klaimnya sebagai pewaris tunggal Majapahit, maka narasi tentang kehancuran total dan ketiadaan penerus yang sah akan sangat mendukung legitimasi mereka. Dengan demikian, sengkalan ini bukan sekedar penanda waktu, melainkan sebuah pernyataan ideologis. Fakta 2. Perbedaan gelar Raja Majapahit akhir. Salah satu titik krusial yang membingungkan sejarawan adalah identitas Raja Majapahit yang berkuasa menjelang keruntuhannya. Sumber-sumber yang berbeda menyajikan nama-nama yang saling bertentangan, seolah-olah setiap naskah memiliki versinya sendiri tentang siapa yang sebenarnya memegang tampuk kekuasaan terakhir. Tom Pires, seorang penjelajah Portugis yang mencatat perjalanannya dalam Suma Oriental 1513, secara spesifik menyebut Batara Mataram sebagai Raja Jawa sebelum Batara Wijaya, yang sering diidentikan dengan Brawijaya. Namun, hanya beberapa dekade kemudian, Serat Praraton yang konon ditulis pada era Mataram justru menampilkan Bre Kertabumi di bait terakhirnya sebagai tokoh kunci. Keadaan semakin keruh dengan hadirnya Babat Tanah Jawi yang popularitasnya melampaui sumber lain, di mana ia mencantumkan nama Brawijaya sebagai raja terakhir Majapahit, sebuah nama yang ironisnya tidak pernah tercatat dalam prasasti manapun. Bahkan Serat Kanda menambahkan lapisan kerumitan dengan menyebut Kertawijaya. Kontradiksi yang terang benderang ini bukan sekedar perbedaan detail, melainkan sebuah pertanda bahwa narasi historis pada masa itu mungkin telah dimanipulasi atau disesuaikan dengan kepentingan politik di kemudian hari, terutama oleh penguasa Mataram yang sedang membangun legitimasi atau warisan Majapahit. Pertanyaan fundamental yang muncul adalah siapa sebenarnya raja terakhir Majapahit dan mengapa terjadi begitu banyak versi yang berbeda. Fakta 3. Silsilah raja yang berubah-ubah antara Praraton dan prasasti. Persoalan silsilah dan identitas para pangeran Majapahit juga menjadi medan pertempuran narasi antara Serat Praraton dan prasasti-prasasti. Praraton mencatat bahwa Sang Sinagara memiliki 4 putra, termasuk Bre Pamotan dan Bre Kertabumi. Namun prasasti Waringin Pitu yang berasal dari tahun 1447
secara tegas menyatakan bahwa Raja Sawardhana Sang Sinagara hanya memiliki 2 putra, Bre Matahun Dyah Samarawijaya dan Bre Keling Grindawardhana Dyah Wijaya Karana. Lebih membingungkan lagi, para raton kemudian mengganti gelar kedua putra yang tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu menjadi Bre Kahuripan dan Bre Mataram. Ketidaksesuaian ini menciptakan kekacauan dalam memahami struktur keluarga kerajaan Majapahit. Apakah para raton sengaja mengubah silsilah untuk agenda tertentu, atau adakah putra-putra lain yang belum tercatat dalam prasasti karena belum lahir saat prasasti dibuat? Dugaan bahwa Bre Keling Sri Singawardhana Dyah Wijaya Kusuma dan Bre Keling Dyah Rana Wijaya yang tercantum dalam prasasti Jiwu adalah nama lain dari Bre Pamotan dan Bre Kertabumi juga muncul, namun kembali terbentur pada perbedaan gelar. Mengapa nama Bre Keling tidak muncul dalam gelar Bre Pamotan dan Bre Kertabumi jika mereka adalah individu yang sama? Perbedaan silsilah ini bukan sekedar detail kecil, melainkan indikasi kuat bahwa para raton mungkin tidak akurat dalam mencatat genealogi kerajaan, atau sengaja membelokkan fakta untuk tujuan tertentu, misalnya untuk meniadakan garis keturunan yang tidak diinginkan oleh penulisnya. Fakta 4. Misteri absennya Bre Kertabumi dalam jejak prasasti. Salah satu argumen yang paling kuat yang melemahkan klaim Bre Kertabumi sebagai Raja Majapahit terakhir adalah ketiadaan namanya dalam prasasti-prasasti peninggalan Majapahit. Prasasti Jiwu yang berasal dari tahun 1486, hanya beberapa tahun setelah dugaan keruntuhan Majapahit 1478 Masehi, dan sangat relevan dengan periode akhir kerajaan, sama sekali tidak menyebutkan nama Bre Kertabumi sebagai penguasa. Ironisnya, nama Bre Kertabumi hanya muncul dalam serat para raton, naskah Klenteng Sampokong, dan cerita sejarah Lasem. Keterbatasan sumber ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa seorang raja yang konon menjadi penguasa terakhir Majapahit tidak tercatat dalam dokumen-dokumen resmi dan otentik pada masanya? Hal ini menguatkan dugaan bahwa Bre Kertabumi mungkin bukanlah nama seorang raja dalam arti individu yang memimpin pemerintahan. Spekulasi yang muncul adalah bahwa Kertabumi bisa jadi merujuk pada ibu kota bumi atau pusat pemerintahan, yaitu Trowulan. Jika demikian, maka sengkalan Sirno Ilang Kertaning Bumi bisa diartikan sebagai kehancuran ibu kota Majapahit, bukan pemerintahan secara keseluruhan, yang kemudian mungkin berpindah ke Daha di bawah kepemimpinan Rana Wijaya atau Batara Wijaya. Absennya Bre Kertabumi dari prasasti-prasasti menunjukkan bahwa naskah-naskah pasca Majapahit memiliki agenda sendiri dalam membentuk narasi sejarah yang mungkin tidak selalu sejalan dengan fakta-fakta yang terukir di batu. Fakta 5. Batara Mataram, pewaris dinasti Girindra. Di tengah kekeruan informasi identifikasi Batara Mataram yang disebutkan Tom Pires sebagai raja sebelum Batara Wijaya menjadi kunci untuk memahami dinamika politik saat itu. Ada dugaan kuat bahwa Batara Mataram adalah Grindawardhana Dyah Wijaya Karana, yang merupakan ayah dari Grindawardhana Sri Singawardhana Dyah Wijaya Kusuma dan Grindawardhana Dyah Rana Wijaya. Penggunaan nama keluarga Grindawardhana secara konsisten menunjukkan adanya hubungan darah yang kuat dalam satu wangsa, yaitu wangsa Girindra, seperti yang diusulkan oleh Dr. B.J.O. Sharik, konsep nunggak semi dalam tradisi Jawa, di mana anak mewarisi gelar atau kedudukan dari orang tuanya, sangat relevan di sini. Dengan demikian, wajar jika ada ikatan keluarga antara ayah dan anak yang diidentifikasi sebagai wangsa Girindra. Lebih lanjut, adanya dugaan bahwa Wijaya Kusuma yang juga bergelar Sri Singawardhana adalah menantu Bre Pandan Alas Sri Singawakrama Wardhana Dyah Suraprabawa, menjelaskan klaimnya atas tahta, mengingat Suraprabawa tidak memiliki putra. Sesuai sengkalan Sunyonora Yuganing Won, Wijaya Kusuma menjadi pewaris yang sah. Ia berhak menyandang gelar Batara Mataram Pamungkas, melanjutkan tradisi ayah mertuanya. Meskipun prasasti Jiwu menerjemahkan Wijaya Kusuma dan Rana Wijaya sebagai Bre Keling, kemungkinan ini adalah gelar mereka sebelum Wijaya Kusuma bertahta di Mataram dan kemudian digantikan oleh Rana Wijaya di Daha pada 1486.
Fakta ini menghadirkan narasi yang lebih konsisten dan didukung oleh prasasti, menunjukkan bahwa Batara Mataram bukanlah nama individu, melainkan gelar yang diwariskan dalam sebuah dinasti yang berupaya menjaga legitimasinya di tengah gejolak akhir Majapahit. Kehadiran Wangsa Girindra memberikan alternatif kuat terhadap narasi keruntuhan total dan ketiadaan penerus. Diskusi mengenai konspirasi penulisan ini tidak hanya membuka kembali lembaran sejarah Majapahit, tetapi juga menyoroti pentingnya sikap kritis terhadap sumber-sumber sejarah. Perbedaan narasi antara Paraton, Babat Tanah Jawi, dan prasasti-prasasti bukan sekedar kesalahan penulis, melainkan cerminan dari kompleksitas politik dan upaya pembentukan legitimasi oleh kekuatan-kekuatan yang berkuasa di kemudian hari. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Mari kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.